Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mabruroh, NPM 2019 06 02 00016 dari Prodi D3 Farmasi semester 5 kelas A. Ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Obat Kumur atau mouthwash dari kombinasi ekstrak daun sirih atau piperbatellin dan akar wangi atau Andropogon zizanoides urban sebagai antiseptik mulut. Bab pertama yaitu pendahuluan, ada 4 subbab. Subbab pertama latar belakang, subbab kedua rumusan masalah, subbab ketiga tujuan penulisan, dan subbab keempat manfaat penulisan. Untuk bab 1 pendahuluan, subbab pertama yaitu latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih di zaman sekarang ini ternyata tidak mampu menggeser atau mengesampingkan peranan obat-obat tradisional begitu saja, tetapi hidup berdampingan dan saling melengkapi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peminat pengobatan tradisional. Seiring dengan gaya hidup yang mengarah kembali ke alam atau back to nature, berbagai tanaman obat kembali dicari, dibudidayakan, dan dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan. Menurut Tuss et al. Pada tahun 1993, salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat adalah halistosis. Istilah saintifik yang benar untuk bau mulut adalah malodor oral. Bau mulut timbul karena adanya kandungan sulfur dalam nafas. Halistosis dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu kebersihan mulut yang buruk sehingga bakteri sangat banyak dalam mulut dan permukaan lidah. Tanpa pembersihan mulut yang baik, sisa makanan akan tertinggal dan menjadi lingkungan yang cocok untuk bakteri berkembang biak dan akan menyebabkan bau pada mulut. Selain itu, sisa makanan yang menempel pada gusi, gigi, dan lidah akan menyebabkan gingivitis atau radang gusi dan karies dentis atau gigi berlubang, sehingga akan meningkatkan bau mulut dan rasa yang tidak enak dalam mulut. Menurut Banu dan Gayati tahun 2016, obat kumur adalah konsentrasi encer larutan antibakteri yang digunakan untuk melawan mikroba oral, melawan infeksi oral, pembersih, untuk menghilangkan bau mulut segar dan antiseptik. Obat kumur berperan penting dalam kebersihan mulut seorang individu. Obat kumur membantu untuk meringankan gejala gingivitis, gusi meradang, dan juga bisa diandalkan untuk merusak bakteri patogen. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Bustanus Salam, Devi Apriasi, Eka Suhardi, Dadang Jainuddin tahun 2015. Rebusan daun sirih berkhasiat dapat menghilangkan bau mulut dengan cara dikumur-kumur karena mengandung antiseptik atau antibakteri. Pemanfaatan rebusan dan ekstrak daun sirih sebagai bahan antibakteri alami mempunyai keuntungan. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut memiliki senyawa alami yang lebih aman dibandingkan dengan penggunaan obat yang mengandung bahan sintetik. Sejak tahun 600, daun sirih sudah dikenal mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh bakteri sehingga banyak digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ekstrak daun sirih terdapat senyawa antibakteri yang efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Zona hambat mulai terlihat pada konsentrasi 5%. Daun sirih hijau atau piperbatellin merupakan tanaman yang telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Daun sirih dimanfaatkan sebagai antisariawan, astrigen, dan antiseptik. Kandungan kimia tanaman sirih adalah saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Senyawa saponin dapat bekerja sebagai antimikroba. Senyawa ini akan merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Senyawa flavonoid diduga memiliki mekanisme kerja mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi.
Daun sirih mempunyai aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri 1-4,2%, air, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin A, B, dan C, yodium, gula, dan pati. Fenol alam yang terkandung dalam minyak atsiri memiliki daya antiseptik 5 kali lebih kuat dibandingkan fenol biasa atau bakterisid dan fungisid, tetapi tidak sporasid. Sedangkan akar wangi mengandung minyak atsiri seperti minyak etiverin, vetiveron, veton, dan vetivazulen yang digunakan untuk mengatasi bau mulut. Menurut Endah tahun 2009. Menurut Hene tahun 1987 menyebutkan bahwa komponen utama minyak atsiri terdiri dari fenol dan senyawa turunannya. Salah satu senyawa turunan itu adalah kafikol yang memiliki daya bakterisid 5 kali lebih kuat dibandingkan fenol. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk memformulasikan dan mengevaluasi obat kumur atau mouthwash dari kombinasi ekstrak daun sirih dan akar wangi. Untuk subbab kedua dari bab 1, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal penelitian saya adalah memformulasikan ekstrak tanaman sirih atau piperbatellin dan akar wangi atau Andropogon zizanoides urban menjadi sediaan obat kumur atau mouthwash dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan sediaan yang stabil, dan juga berapakah ekstrak daun sirih dan akar wangi sangat efektif sebagai antiseptik mulut. Berikutnya yaitu subbab ketiga dari bab 1 merupakan tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari proposal saya adalah untuk memformulasikan ekstrak daun sirih atau piperbatellin dan akar wangi atau Andropogon zizanoides urban menjadi sediaan obat kumur atau mouthwash dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan sediaan yang stabil, dan juga untuk mengetahui pada formulasi sediaan obat kumur berapakah ekstrak daun sirih dan akar wangi sangat efektif sebagai antiseptik mulut. Untuk bab 1, subbab yang terakhir yaitu manfaat penulisan. Manfaat penulisan dari proposal saya yang pertama yaitu dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri. Kedua, menjadi sumber informasi tambahan untuk pengkajian lebih lanjut dalam penelitian tumbuhan sirih dan akar wangi. Ketiga, meningkatkan hasil guna dari tumbuhan sirih dan akar wangi yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga dapat digunakan dalam pembuatan obat kumur atau mouthwash sebagai antiseptik mulut. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Bab kedua, salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah daun sirih. Daun sirih banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif untuk mengobati berbagai jenis penyakit, seperti obat pembersih mata, menghilangkan bau badan, mimisan, sari awan, pendarahan gusi, batuk, bronkitis, keputihan, dan obat kulit sebagai perawatan untuk kecantikan atau kehalusan kulit. Rebusan daun sirih berkhasiat dapat menghilangkan bau mulut dengan cara dikumur-kumur karena mengandung antiseptik atau antibakteri. Pemanfaatan rebusan dan ekstrak daun sirih sebagai bahan antibakteri alami mempunyai keuntungan. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut memiliki senyawa alami yang lebih aman dibandingkan dengan penggunaan obat yang menggunakan bahan sintetik. Sejak tahun 600, daun sirih sudah dikenal mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh bakteri, sehingga banyak digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur. Menurut Bustanus Salam DKK 2015. Menurut Yanti DKK 2015, daun sirih sebagai tanaman obat atau fitofarmaka karena mengandung minyak atsiri yang terdiri atas betlepenol, sesquiterpen, hidroksikafikol, kafebitol, ekstragon, iogenol, karfakol, dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi, dan anti jamur.
Senyawa dalam sirih bersifat antimikroba atau penghambat pertumbuhan mikroba dan bakteri. Daun sirih mengandung minyak atsiri yang komponen penyusunnya merupakan senyawa fenol yang mampu menjadi senyawa antibakterisid, fungisid maupun germisid. Minyak atsiri dan ekstrak etanol daun sirih juga terbukti mempunyai aktivitas anti cendawan terhadap Candida albicans. Yang kedua yaitu akar wangi. Tanaman akar wangi atau Andropogon zizanoides purban adalah tumbuhan sejenis rumput yang tumbuh menahun, arah tumbuk tegak lurus, membentuk rumpun yang besar. Sejak lama, tanaman akar wangi digunakan sebagai bahan wangi-wangian. Tanaman akar wangi sangat mudah ditemukan karena tumbuh secara liar di perkebunan atau bisa juga sengaja ditanam di berbagai negara dengan iklim tropis dan subtropis. Tanaman ini sejenis rerumputan yang memiliki bentuk menyerupai padi, tumbuh secara tegak dan memiliki ketinggian bisa mencapai 2,5 meter menurut Jethro Supomo 1993. Menurut Tubtimtet 2008, minyak akar wangi terdiri atas beberapa komponen penyusun, yaitu alfa-vetifon, beta-vetifon, vetiverol, vetifenil, asam palmitat, asam benzoat, dan komponen-komponen lain yang jumlahnya sedikit. Komponen paling penting dan dijadikan standar harga jual minyak akar wangi adalah vetiverol, karena vetiverol memiliki aroma yang khas dan lunak, di samping daya fiksasinya yang kuat. Tanaman akar wangi menghasilkan minyak akar wangi atau vetiver oil yang banyak digunakan dalam pembuatan parfum, kosmetik, pewangi sabun, obat-obatan, serta pembasmi dan pencegah serangga. Minyak vetiver mempunyai aroma yang lembut dan halus karena ester dari asam vetifenat dan adanya senyawa vetifenol. Obat kumur atau mouthwash. Menurut Wardani tahun 2012, obat kumur merupakan larutan yang mengandung zat berkhasiat antibakteri untuk mengurangi jumlah mikroorganisme dalam mulut. Digunakan sebagai pembilas rongga mulut, mudah digunakan dan dapat mencapai area permukaan di dalam rongga mulut yang sulit dicapai oleh sikat gigi. Obat kumur dapat mengandung zat berkhasiat sintesis atau yang berasal dari bahan alam. Obat kumur memiliki kandungan dasar berupa air, agen pembersih, bahan pengharum, pewarna, dan alkohol. Berdasarkan kandungan bahan aktif yang terkandung di dalamnya, obat kumur dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu obat kumur yang mengandung bahan aktif antiseptik atau antimikroba seperti povidone iodin, cetirizinium klorodin, berfungsi mengontrol pertumbuhan bakteri pada mulut, mengurangi plak, menyembuhkan radang gusi, dan menghilangkan bau mulut. Ada obat kumur yang bahan aktifnya fluoridin, berfungsi membantu mencegah terbentuknya lubang gigi dan mencegah kerusakan gigi. Bahan pewangi bisa menjadi salah satu kandungan pada obat kumur. Bahan aktif ini akan berperan sebagai bahan kimia yang mampu menetralisir bau mulut. Menurut Al-Mashhuri DKK 2018. Penggunaan obat kumur dinilai efektif karena dapat membersihkan mulut sampai ke sela-sela gigi, sehingga dapat membersihkan mulut dari kuman-kuman patogen yang sering menyebabkan masalah kesehatan pada mulut, seperti bakteri Streptococcus mutans. Menurut Majidah 2014. Sedangkan menurut Al-Mashhuri tahun 2018, obat kumur yang beredar di pasaran adalah obat kumur yang mengandung bahan kimia seperti alkohol dan bahan antiseptik atau antimikroba. Alkohol sebagai zat pelarut dapat menimbulkan beberapa efek, seperti sensasi terbakar ketika berkontak dengan mukosa dan rasa kering pada mukosa mulut. Penggunaan yang berlebihan pada antiseptik obat kumur akan merusak keseimbangan bakteri dalam mulut karena kandungan alkohol dan antiseptiknya membunuh mikroorganisme dalam mulut, termasuk mikroorganisme normal yang ada di dalam mulut. Efek penggunaan obat kumur berbahan kimia sebenarnya dapat diminimalisir dengan menggunakan bahan alami. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan yaitu daun sirih. Kandungan yang terdapat pada daun sirih berupa minyak atsiri yang di dalamnya terdapat senyawa fenol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada mulut.
Antiseptik di sini merupakan suatu zat kimia yang memiliki kerja untuk menghancurkan mikroorganisme ataupun menghambat kerjanya, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu infeksi. Antiseptik dapat dibedakan dengan disinfektan dari tempat kerjanya, di mana antiseptik digunakan pada sesuatu yang hidup dan disinfektan digunakan untuk benda yang mati. Antiseptik juga dapat dibedakan dengan antibiotik, di mana kerja dari antibiotik adalah spesifik dengan mikroorganisme tertentu, dan antiseptik kerjanya lebih umum, menurut Kumsuma DKK 2019. Sedangkan menurut Health 2008, penggunaan antiseptik sangat direkomendasikan ketika terjadi epidemi penyakit. Bahkan seperti saat ini terjadi pandemi coronavirus disease atau COVID-19 karena dapat memperlambat penyebaran penyakit atau dapat memutus mata rantai penyebaran penyakit. Efektivitas antiseptik dalam membunuh mikroorganisme bergantung pada beberapa faktor, misalnya konsentrasi dan lama paparan. Menurut Blok 2001, pada konsentrasi rendah, beberapa antiseptik menghambat biokimia membran bakteri tetapi tidak akan membunuh bakteri tersebut. Ketika konsentrasi antiseptik tinggi, komponen antiseptik akan berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi normal seluler secara luas, termasuk menghambat biosintesis atau pembuatan makromolekul dan presipitasi protein intraseluler dan asam nukleat atau DNA-RNA. Lama paparan antiseptik dengan banyaknya kerusakan pada sel mikroorganisme berbanding lurus, menurut Franklin dan Snow 2005. Mekanisme kerja antiseptik terhadap mikroorganisme berbeda-beda, misalnya dengan mendehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoagulasi atau menggumpalkan cairan di sekitar bakteri atau meracuni sel bakteri, menurut Gotter 2018. Sedangkan menurut Franklin dan Snow pada tahun 2005, beberapa contoh antiseptik diantaranya adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, borik acid, triklosan, povidon iodin, dan poliheksametilin biguanid atau PHMB. Untuk bab 2 tinjauan pustaka yang terakhir yaitu mulut. Mulut adalah salah satu bagian tubuh yang cukup vital karena diperlukan untuk aktivitas keseharian seperti berbicara, makan, dan minum. Jika mulut terserang masalah, maka kegiatan lain akan menjadi terganggu. Masalah mulut yang sering terjadi adalah bau mulut, sariawan, infeksi mulut, mulut kering, karies gigi, dan radang gusi. Menurut Bustomi 2010. Menurut Kidd, tahun 1994, bakteri yang berperan penting dalam pembentukan pelat gigi adalah bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk polisakarida ekstraseluler, yaitu jenis Streptococcus mutans, dan dapat membentuk koloni yang melekat erat pada permukaan gigi. Menurut Al-Mashhuri DKK 2018, rongga mulut dan gigi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan kesehatan tubuh. Dengan menjaga kesehatan mulut dan gigi secara tidak langsung telah mengurangi risiko terkena penyakit yang menyangkut kesehatan tubuh, khususnya kesehatan rongga mulut dan gigi. Masalah mulut yang sering muncul adalah bau mulut, sariawan, dan infeksi mulut. Selain itu, ditemukan pula masalah lain seperti mulut kering, radang gusi, dan kanker mulut. Rongga mulut merupakan tempat berkumpulnya bakteri. Bila terjadi penurunan imunitas bakteri yang semula bersifat komensal, dapat berubah menjadi patogen, sehingga dapat menimbulkan infeksi. Bakteri yang biasa terdapat dalam rongga mulut salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menempati dan membentuk biofilm pada biomaterial yang menyebabkan resistensi terhadap antimikroba. Dengan demikian, membuat mereka sulit untuk memberantas host yang terinfeksi. Staphylococcus aureus saat ini juga menjadi penyebab utama infeksi nosokomial karena banyaknya pasien yang dirawat di luar rumah sakit. Bab 3 metode penelitian. Di sini yaitu ada 5 subbab. Subbab pertama waktu kegiatan, subbab kedua tempat atau lokasi kegiatan, subbab ketiga subjek kegiatan, subbab keempat objek kegiatan, dan subbab kelima yaitu cara kerja.
Untuk subbab pertama yaitu waktu kegiatan. Proposal penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai Mei 2022. Subbab kedua, tempat atau lokasi kegiatan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sediaan D3 Farmasi Universitas Islam Madura. Subbab ketiga, subjek kegiatan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi ekstrak daun sirih dan akar wangi. Subbab keempat, objek kegiatan. Objek kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antiseptik mulut. Dan subbab kelima yaitu cara kerja. Yang pertama, pengambilan dan pengolahan sampel. Yang kedua yaitu penyiapan dan pembuatan sediaan obat kumur atau mouthwash. Pengambilan dan pengolahan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel yang digunakan di sini adalah daun sirih dan akar wangi yang diperoleh di Kota Pamekasan. Pengolahan sampel. Sampel penelitian berupa daun sirih dan akar wangi yang telah dikumpulkan, dibersihkan, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya diserbukan dengan derajat halus 4:18. C. Pembuatan ekstrak etanol daun sirih dengan maserasi. Di sini daun sirih yang telah dipotong kecil-kecil ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Dimasukkan cairan penyari etanol 70% hingga simplisia tersebut terendam seluruhnya dengan cairan penyari. Toples ditutup. Kemudian disimpan selama 5 hari di tempat yang terlindung dari cahaya, sambil diaduk berulang kali. Setelah itu disertai dengan kain flanel dan dimasukkan ke dalam botol, lalu disimpan di tempat terlindung dari cahaya. Ekstrak cair yang diperoleh dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya diuapkan hingga diperoleh ekstrak bebas alkohol. D. Pembuatan ekstrak etanol akar wangi, yaitu dengan metode reflux. Di sini sampel berupa akar wangi yang telah diserbukan ditimbang sebanyak 250 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan diisi dengan cairan penyari etanol 90% sampai serbuk simplisia terendam kurang lebih 2 cm di atas permukaan simplisia, atau 2:3 volume labu. Kemudian labu alas bulat dipasang kuat pada statif dan ditempatkan di atas waterbath. Lalu dipasang kondensor pada labu alas bulat yang dikuatkan dengan klem pada statif. Aliran air dan pemanas dijalankan sesuai dengan suhu pelarut yang digunakan. Setelah 4 jam dilakukan penyaringan, filtrat ditampung dalam wadah penampung dan ampasnya ditambah lagi dengan pelarut dan dikerjakan seperti semula. Ekstraksi dilakukan selama 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan dengan alat rotavapor sampai diperoleh ekstrak etanol kering. Penyiapan dan pembuatan sediaan obat kumur atau mouthwash. A. Rancangan formula. Tabel 1. Formula sediaan obat kumur dengan menggunakan kombinasi ekstrak daun sirih atau piperbatelin dan akar wangi atau Andropogon zizanoides urban. B. Pembuatan obat kumur. Formula 1 atau kontrol dibuat tanpa zat aktif, di mana mentol dilarutkan dengan etanol, kemudian dimasukkan gliserin, dicukupkan volumenya hingga 100 ml, lalu larutan diaduk hingga homogen dan disaring ke dalam botol, kemudian diukur pH-nya. 2. Ekstrak didispersikan dengan etanol hingga homogen. Kemudian dimasukkan mentol dan dilarutkan dengan etanol, kemudian dimasukkan gliserin, kemudian ditambahkan dengan air suling dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml. Lalu larutan diaduk hingga homogen dan disaring ke dalam botol, kemudian diukur pH-nya. Selanjutnya, larutan tersebut didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius. Setelah itu dimasukkan talc secukupnya dan dibiarkan kurang lebih 10 menit. Lalu larutan disaring hingga jernih ke dalam botol. Demikian untuk formula ketiga dan formula keempat diberikan perlakuan yang sama, di mana perlakuan tersebut seperti pada formula yang kedua. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.